In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, bukalah hati kami terhadap rahasia kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, yang menderita sengsara, wafat dan bangkit untuk menebus dan menyelamatkan dunia dan seisinya. Tanpa diskriminasi, keselamatan Kau tawarkan kepada kami, juga kepada sida-sida yang penasaran dan ingin tahu, dan kemudian dibaptis oleh Filipus dalam perjalanannya. Semoga kami berani memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Kisah Para Rasul, bab 8 ayat 26-40. Waktu Filipus di Samaria, berkatalah seorang malaikat Tuhan kepadanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menyusur jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar, dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang, orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Ia duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera mendekat dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus
kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada airnya. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia menjelajah daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kisah para rasul yang kita baca pada hari ini agak unik. Pertama, keunikannya adalah ada dua tokoh yang membimbing Filipus. Yang pertama, malaikat, dan yang kedua, Roh Kudus. Malaikat menyertai Filipus ketika Filipus berada di Gaza. Apakah Gaza yang disebut dalam kisah para rasul itu sama dengan Gaza di Palestina yang sekarang? Kita tentu memiliki data-data tersendiri bahwa di Palestina, di Gaza khususnya, itu juga terdapat banyak umat Kristiani, umat Katolik yang ada di sana, juga umat Kristen dari berbagai denominasi. Itu mengenai Gaza. Tentu ini bukan suatu kebetulan, tetapi menjadi realitas Alkitabiah. Selanjutnya, kita berjumpa dengan Filipus yang oleh Roh Kudus ini dipanggil untuk menyertai sida-sida. Sida-sida yang sedang membaca kitab Nabi Yesaya, tetapi tidak mengerti apa makna dari kitab yang dibaca itu. Lalu Filipus memberikan penjelasan bahwa yang dibaca itu adalah tentang Yesus sebagai hamba yang menderita, sebagai anak domba Paskah yang dikorbankan, tetapi kemudian menjadi sumber keselamatan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, peristiwa-peristiwa iman ini tidak bisa dilepaskan dari karya Roh yang membimbing Filipus. Bahkan tadi dikatakan dalam kisah para rasul pada bagian akhir, setelah Filipus membimbing sida-sida, lalu Roh Kudus dikatakan melarikan Filipus ke Asdod. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, karya Roh Kudus kerap kali memang di luar dugaan kita. Yang terpenting adalah bahwa Roh membimbing kita untuk berani mewartakan kabar sukacita tentang Yesus Kristus. Kabar sukacita tentang Yesus Kristus yang diwartakan direspons positif oleh sida-sida yang meminta dirinya dibaptis. Ada proses
katekese katekumenat yang singkat yang dialami oleh Sida-Sida itu sebelum dibaptis oleh Filipus. Tentu baptisan menjadi satu pilihan yang merdeka. Kendati demikian, kita juga terus dipanggil untuk menghadirkan karya kasih Kristus di dalam kehidupan kita bersama, bukan pertama-tama dalam orientasi membaptis orang dan menjadikan yang bersangkutan Katolik, tetapi membangun satu semangat persaudaraan, kerjasama, kerukunan, demi membela kemanusiaan, keadilan. Ini sesuatu yang juga menjadi bagian dari perutusan kita. Sekali lagi bahwa orang mau dibaptis itu suatu pilihan, tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Dan menerima Kristus, kendati pun tidak dibaptis secara formal, juga menjadi bagian dari upaya dan buah mewartakan Injil di dalam kehidupan kita. Semoga kita diberi rahmat untuk terus-menerus mewartakan Kristus dan sukacita Injil dalam kehidupan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.